Lowakulu, sebuah kecamatan yang berada tidak jauh dari Kabupaten Kutai Kartanegara, ternyata menyimpan begitu banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan. Para generasi muda pun juga memiliki kepedulian untuk bisa mengangkat seni dan budaya yang ada di Lowakulu dan daerah sekitarnya. Dan salah satunya melalui Festival Seni dan Budaya yang menampilkan eksebisi seni dan juga kelompok seni daerah. Bersama kami, kita ikuti dan mengeksplorasi eksotika Lowakulu. Sebagai bagian dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Lowakulu juga memiliki adat istiadat dan budaya, serta memiliki lembaran sejarah yang berkaitan erat dengan Kesultanan Kutai. Baju tak usaya, pakaian asli Kutai. Kumpulan suku bangsa daerah ini. Memang pada zaman itu oleh Kerajaan Kutai, zamannya almarhum Sultan Perkesit, itu memerintahkan salah seorang suku Kutai bernama Panglima Magasari. Itu yang memerintah di Lowakulu sebagai petinggi oleh Kerajaan Kutai. Kalau menurut Pak Adul sendiri, bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan budaya Lowakulu ini? Mereka rancangan itu mengumpulkan semua adat-adat yang Lowakulu ini untuk tampil ke sana dipertontonkan. Nah, ini adat Jawa, ini adat Dayak, ini adat Kutai. Setelah mendapatkan informasi yang cukup berkaitan dengan seni budaya daerah ini, perhatian kami terfokus pada Desa Jembayang. Pak Sofyan, akhirnya ketemu juga Pak. Ya, Pak Said. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Oke, saya duduk dulu Pak ya. Ya. Pak, ini dengar di Desa Jembayang ini ada situs budaya ya Pak ya? Oh gitu. Iya. Situs budaya. Ini kira-kira saya bisa ke sana nggak nih bersama teman-teman TVRI? Boleh. Oke. Ada 3 destinasi yang ingin kami kunjungi. Daerah Pamarangan, Gunung Panjo, dan Panggung Aji Pangeran, Sinom Panji Mendapa. Berapa lama kira-kira aksesnya kita ke sana? Jembayan belum banyak dikenal orang. Padahal sebetulnya Jembayan itu memiliki banyak potensi wisata. Antara lain cagar budaya seperti yang ada di Pamarangan. Pamarangan di situ adalah merupakan bekas kerajaan Kutai Kartanegara sebelum pindah ke Tenggarong. Bukti sejarah keberadaan daripada kerajaan Kutai Pamarangan atau Kutai Kartanegara adalah dengan adanya makam, ada sebuah makam yaitu Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa yang akan kita temui di sana. Kemudian ada bekas tonggak-tonggak, apakah itu kemungkinan itu adalah merupakan sebuah benteng atau sebuah keraton. Kemudian di sini kita akan menemukan juga ada bunker peninggalan perang, yaitu bunker Jepang yang berada di Bukit Panjo atau Gunung Panjo. Untuk mengunjungi destinasi yang pertama, kami harus menyusuri sungai untuk menuju daerah Pamarangan. Daerah ini memiliki keterkaitan dengan sejarah Kerajaan Kutai. Ada beberapa makam yang menjadi perhatian kami. Dan dari informasi yang kami dapat, makam-makam tersebut memiliki histori. Mulai dari makam habaib yang menyebarkan agama Islam di Desa Jembayan dan sekitarnya, maupun makam pejuang yang melawan penjajah.
Tidak jauh dari komplek pemakaman tersebut terdapat sebuah makam yang kini dijadikan sebagai cagar budaya atau situs bersejarah. Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa. Belakang ini ada makam pada Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa, di mana beliau ini adalah salah seorang raja di Kutai Kartanegara pada waktu kerajaan masih berada di daerah Pamarangan. Pamarangan ini sendiri dulu merupakan pindahan daripada kerajaan yang berada di Kutai Lama. Sebelum kerajaan ini kemudian pindah ke tepian Pandan atau kita sebut sekarang Tenggarong. Menurut cerita yang saya dengar dari orang tua juga, kerajaan ini sempat beberapa tahun berada di sini sebelum kemudian pindah ke tepian Pandan. Kemudian ada juga beberapa makam di sini, makam Habib ya, yang menurut cerita itu adalah merupakan orang yang dipercaya oleh pihak raja untuk mengajarkan agama di kerajaan pada waktu itu. Penelitian terhadap situs ini terus dilakukan karena masih terdapat sisa-sisa peninggalan berupa puing-puing kayu ulin yang bermotif ukiran. Di Pamarangan ini masih banyak mungkin yang perlu kita gali tentang sejarahnya, karena di sana juga ada bekas-bekas bangunan, reruntuhan bangunan menurut informasi warga sekitar berupa tonggak-tonggak ulin. Namun sangat disayangkan keberadaan cagar budaya atau situs bersejarah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah ini dan memiliki nilai histori belum dikelola secara maksimal. Destinasi kedua yang menjadi perhatian kami adalah Gunung Panjo. Ada apa sebenarnya dengan Gunung Panjo ini? Ya, saudara, memang tidak mudah untuk bisa mencapai bagian paling atas. Nanti di atas kita akan melihat salah satu bukti perjuangan rakyat Indonesia, salah satunya di Desa Jembayan melawan kolonial. Di Bukit Panjo ini terdapat bunker peninggalan zaman penjajahan. Masyarakat setempat menyebutnya bunker Jepang. Tidak banyak orang yang tahu tentang bunker ini karena lokasinya tertutup oleh rimbunnya pepohonan dan semak belukar. Dari lokasi pantauan bunker pertama, jika tidak terhalang oleh rimbunnya pepohonan, kita dapat melihat keindahan Sungai Mahakam sejauh mata memandang. Jarak antara bunker yang satu dengan yang lainnya, lokasinya tidak berjauhan. Hanya saja jalannya semakin menanjak.
Lelah ini akhirnya terbayar, kita sampai di bunker kedua di bukit atau warga Desa Jembayan menyebutnya Gunung Panjuk. Ini adalah salah satu bukti sejarah dan bisa menjadi destinasi wisata sejarah jika dikelola dengan baik oleh masyarakat. Andai saja bunker ini dikelola dengan baik, mungkin akan banyak orang ataupun wisatawan yang datang ke Bukit Panjok ini. Karena view dan pemandangannya cukup mempesona dan mendatangkan devisa bagi Desa Jembayan. Sebagai daerah yang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan, Pamarangan pastilah memiliki seni budaya. Namun sayangnya, seni budaya tersebut seolah terkikis oleh budaya luar. Sehingga untuk melestarikan seni budaya tersebut, para tokoh masyarakat dan budayawan Pamarangan membangun sebuah panggung permanen. Panggung Aji Pangeran Sinom Panji Mendapa. Di panggung ini para seniman dan budayawan mendapat kehormatan untuk menyalurkan aspirasi seni budaya Kutai, seperti pagelaran seni dan pesta rakyat, upur bertopeng. Ya, selain tarian dan juga persembahan lagu, ada satu budaya yang tetap dipertahankan oleh masyarakat, yaitu budaya Ngapeh. Ngapeh ini sendiri jika diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari adalah diskusi atau ngobrol tentang bahasan topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Dan ini biasanya juga mengundang seluruh anggota warga masyarakat yang ada di satu desa. Dan kali ini pada Festival Seni dan Budaya di Desa Jembayan, Kecamatan Luakulu, mengundang seluruh lapisan masyarakat untuk membahas satu tema yang sedang menarik diperbincangkan, yaitu pemberantasan narkoba, dan juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang ada di sini untuk mengikuti acara budaya Ngapeh malam hari ini. Budaya Ngapeh biasanya mengangkat sebuah tema yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat dengan mengedepankan tokoh-tokoh masyarakat dan tetua adat. Dan solusi dari Ngapeh ini harus dipatuhi, dan dipatuhi bersama-sama. Dahulu Ngapeh menggunakan bahasa daerah yang khas, namun disederhanakan menggunakan bahasa Indonesia agar mudah dimengerti, meskipun di dalam pembahasannya diselingi dengan bahasa daerah setempat, sehingga semua warga dapat memahami isi dan makna dari Ngapeh.
Pagelaran Pupur Bertopeng sebuah pagelaran yang dinanti oleh para seniman Pamarangan. Sebelum kita memulai ini acara, ada baiknya kita perkenalkan. Kita punya ini. Bagaimana saudara-saudara berdua? Pagelaran Pupur Bertopeng menyatukan beberapa unsur kesenian daerah seperti sandiwara, musik dan tari yang digarap dan dipadukan menjadi satu harmonisasi melalui garapan kolaborasi musik tingkilan dengan memadukan beragam tari suku Dayak dan Kutai. Selain kolaborasi musik dan tari, Pupur Bertopeng juga menampung aspirasi seni lainnya. Yang
yang berpayung budaya Nusantara. Setidaknya apa yang telah dilakukan budayawan Pamarangan merupakan salah satu upaya untuk melestarikan seni budaya lokal yang hampir punah dan kurang diminati generasi muda. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan seni budaya daerah dengan kearifan lokalnya. Memang menjadi sebuah kebanggaan bagi diri kita untuk bisa memiliki begitu banyak kebudayaan yang ada di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Timur. Namun kebanggaan saja tidaklah cukup, karena kepedulian dan kecintaan kita untuk bisa tetap melestarikan budaya yang ada, sehingga bisa menjadi daya tarik, bahkan kita bisa eksplor hingga ke kancah nasional bahkan internasional. Amundi kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa melestarikan budaya daerah, budaya Indonesia? Dari Desa Jembayan, Kecamatan Lowakulu, untuk Pesona Indonesia.